Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 SD, materi Amal Anak Soleh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan keberkahan ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita melakukan ice breaking bersama-sama. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sebelum kita memasuki materi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian menyimak video pembelajaran, siswa mampu bersikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari, bersikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta bersikap santun dan menghargai teman. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, apakah kalian ingin menjadi anak yang soleh? Ya, pasti ingin menjadi anak yang soleh kan? Anak yang soleh itu anak yang pintar, baik, serta cerdas. Adapun ciri-ciri anak yang soleh ialah bersikap jujur dan amanah, bersikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta bersikap santun dan menghargai teman. Jujur artinya tidak suka berbohong. Bersikap jujur adalah perbuatan terpuji yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kejujuran akan menjadikan orang suka menepati janji. Jujur terbagi menjadi 3. Jujur terhadap diri sendiri, jujur kepada orang lain, serta jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri anak yang soleh yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Bersikap jujur dapat melahirkan sikap amanah atau dapat dipercaya oleh orang lain. Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin artinya orang terpercaya. Nabi Muhammad SAW saat berdagang ke Syam bersama pamannya pada usia 12 tahun, beliau memiliki sikap yang jujur dan amanah. Oleh sebab itu, beliau diberi gelar Al-Amin. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kita sebagai seorang muslim harus meneladani sikap dan sifat Nabi Muhammad SAW karena beliau merupakan suri tauladan yang baik bagi umat Islam. Ciri yang ketiga anak yang soleh ialah hormat dan patuh kepada orang tua serta guru. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua kalian, karena itu merupakan kewajiban kita setiap anak. Sebab mereka berdua adalah orang yang berjasa kepada kita. Ayah mencari nafkah, sedangkan ibu yang mengandung serta melahirkan kita. Oleh sebab itu, kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia
agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Nah, makna dalam Quran Surah Luqman ayat 14 ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada manusia agar selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sebab ibu mengandung dan memelihara kita serta melahirkan kita, ayah mencari nafkah dan membimbing kita. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas nikmat Allah. Bersyukur kepada kedua orang tua kita karena selalu menjaga dan memelihara kita hingga dewasa nanti. Wujud bakti kita kepada kedua orang tua kita ialah hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita, serta jangan lupa selalu mendoakan mereka, apalagi bagi kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya sudah tidak ada di dunia ini. Kita harus selalu mendoakan mereka. Adapun doa untuk kedua orang tua ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Nah, orang tua di rumah adalah kedua orang tua kalian, sedangkan orang tua kalian di sekolah ialah guru. Anak yang soleh harus dan wajib hormat dan patuh kepada guru. Adapun sikap kita kepada guru, saat bertemu kita harus mengucapkan salam dan mencium tangan guru serta memperlihatkan wajah yang berseri-seri, tidak boleh merengut. Yang kedua, saat guru memberikan tugas, kalian harus mengerjakan tepat waktu dan tidak boleh bermalas-malasan. Saat guru menasihati, kita sebagai siswa harus mendengarkan dan menaati nasihatnya. Saat berbicara kepada guru, kita harus sopan dan tidak boleh berbicara kasar serta keras, dan tidak boleh juga memotong pembicaraan guru. Saat guru mengajar, kalian harus mendengarkan, duduk yang sopan dan tidak boleh berbicara dengan teman. Contohnya, saat ada video pembelajaran, kalian harus menyimaknya dengan seksama. Mengapa kita sebagai siswa harus dan wajib hormat kepada guru? Karena guru adalah yang mendidik, membimbing, mengajari kita agar mendapatkan ilmu, sehingga ilmu itu dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ciri anak soleh yang keempat ialah santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa, dan sopan tingkah laku. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasih, dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita harus bersikap santun dan menghargai kepada teman, baik kepada teman yang berbeda
fisik, berbeda agama, berbeda pendapat, serta berbeda pilihan, kita harus saling menghargai, saling menghormati, serta harus bersikap santun terhadap perbedaan. Sesuai dengan semboyan negara Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Adapun kesimpulan dari materi hari ini ialah amal soleh artinya amal perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah. Yang kedua, jujur artinya tidak bohong. Orang yang jujur adalah orang yang tidak suka berbohong serta menepati janji dan amanah bila diberi kepercayaan. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru berarti menghormati jasa kedua orang tua dan guru kita, serta kita tidak boleh mengalahkan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Yang keempat, hormat kepada teman adalah menghargai teman yang lebih tua, teman sebaya, atau teman yang lebih muda. Selanjutnya, anak ibu yang soleh dan soleha, kalian kerjakan tugas pendidikan agama Islam dan budi pekerti sebanyak 5 soal. Kerjakan di buku tugas kalian. Jangan lupa menulis nama dan soal. Untuk mengakhiri video pembelajaran ini, marilah kita berdoa sesudah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.